kebiasaan kita atau peningkatan pemahaman dari anak-anak kita agar bahwa pangan lokal itu enak, bergizi dan sebagainya itu bisa ditingkatkan oleh ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak kepada anak-anaknya. Kita harus sadari bahwa pangan lokal ini yang sangat beragam adanya di Indonesia ini itu merupakan anugerah bahwa kita disediakan berbagai ragam macam pangan agar kita bisa dapat mengkonsumsinya dan dapat hidup sehat dan produktif. Mari kita olah sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing yang kita juga sangat beragam, dan marilah mengkonsumsinya dengan baik sesuai dengan prinsip B2SA ya, sehingga kita semua manusia-manusia menjadi manusia unggul yang sehat, aktif, dan produktif. Halo Sobat Pangan, bertemu kembali di podcast B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Bersama saya Rebecca di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saatnya kita bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Sobat Pangan, saat ini di semua negara termasuk di Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan akibat adanya perubahan iklim, perlambatan ekonomi, dan tentu saja konflik regional. Hal ini salah satunya ditandai dengan penurunan produksi dan meningkatnya harga komoditas berbagai pangan. Oleh karena itu, kemandirian pangan menjadi hal yang sangat penting agar pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia tidak tergantung dari negara lain. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Saat ini kita sudah bersama dengan seorang pakar kebijakan pangan dan pertanian yang juga merupakan guru besar Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan juga merupakan guru saya juga, yaitu Profesor Ahmad Suryana. Selamat datang Prof di podcast B2SA. Apa kabar Prof? Baik, terima kasih. Setelah sehat ya Prof ya. Alhamdulillah. Syukurlah. Nah Prof, kita di sini mau membahas mengenai ancaman krisis pangan. Krisis pangan apa Prof yang sebenarnya terjadi di dunia ataupun di Indonesia saat ini? Benar sekali Pak Beki. Secara global kita sudah diperingatkan oleh Dirjen FAO ya bahwa dunia menghadapi krisis pangan global. Selain tadi karena perubahan iklim, juga akan ada konflik geopolitik dan juga ada semacam guncangan-guncangan seperti COVID-19 dan juga hal yang lain. Nah, Dirjen FAO memperingatkan setiap negara harus bersiap-siap untuk itu. Nah, Indonesia dengan latar belakang sumber daya alamnya yang sangat beragam, termasuk juga pangannya. Atas salah satu pendekatan untuk mengatasi itu adalah melalui upaya regionalisasi sistem pangan agar bertransformasi menjadi sistem pangan yang lebih resilient dan berkelanjutan. Salah satu wujud dari upaya itu adalah dengan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal. Pada itu yang akan harus dicoba oleh kita. Oke, jadi kalau kita mendefinisikan pangan lokal itu sebenarnya seperti apa, Prof? Pangan lokal menurut definisi Undang-Undang Pangan adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Ini agak sedikit kita punya definisi yang khas dibandingkan dengan definisi secara global. Sebenarnya tidak ada definisi pangan lokal itu. Ambil contoh misalnya di Amerika, itu Amerika mendefinisikan pangan lokal itu apabila pangan itu diproduksi apapun itu diproduksi di daerahnya dan dikonsumsi di daerahnya, tidak diangkut atau didistribusikan di lebih dari 400 mil atau 600 km ya. Nah itu karena terkait dengan apabila
di bawah itu terkait dengan kemungkinan kualitas pangannya yang menurun karena terlalu jauh di bawahnya, ataupun juga karena dampaknya terhadap lingkungan kan, karena diperlukan energi untuk membawa pangan itu ke tempat yang jauh. Nah, jadi dengan definisi yang pangan lokal yang kita miliki, kita ketahui misalnya sumber pangan segar untuk karbohidrat kan ada mulai dari singkong, jagung, ubi jalar, malah ada hotong, ya, kemudian ada juga sukun. Tetapi juga jangan lupa bahwa tadi kearifan lokal itu kita lihat nenek moyang kita menciptakan pangan-pangan yang sudah siap makan seperti bubur Manado. Itu pangan lokal yang mungkin sudah B2SA ya. Di situ ada ikannya, ada sayurnya, ada jagung juga di situ, selain juga berasnya ya. Kemudian kita kenal juga sederhananya misalnya ada soto ya. Soto berbagai macam, ada soto Bandung, ada soto Seluruh Nusantara punya. ada soto Malang, soto Bogor dan sebagainya. Dan itu pun komposisinya sebenarnya komposisi orang tua kita dulu udah komposisi yang juga sebenarnya sudah beragam ya. Nah, tinggal dan itu memang juga berbasis potensi lokal. Potensi lokal. Baik, Prof. Jadi pangan lokal itu tidak hanya sumber karbohidrat, tetapi juga bisa sumber protein, sumber vitamin mineral yang memang jumlahnya sangat banyak dan cukup beragam ada di Indonesia ya, Prof. Ya. Lalu bagaimana potensi pangan lokal ini bisa mengatasi apa yang terjadi saat ini, Prof? Terutama untuk ancaman krisis pangan. Oke. Sebenarnya pada saat kita menghadapi krisis pangan yang sifatnya nasional ataupun regional, peran pangan lokal itu sangat tinggi. Ya. Kalau kita memiliki tanaman-tanaman sumber karbohidrat misalnya, kan itu kita tidak harus makan nasi saja ya. Kita bisa makan sumber karbohidrat dari jagung, dari ubi kayu dan sebagainya. Dan itu komposisi gizi yang dikandungnya itu juga sangat beragam. Jadi tanpa harus makan nasi sebenarnya, kalau nasi itu tidak ada, lantas makan pangan lokal pun itu akan memenuhi kebutuhan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Kenyang nggak harus nasi ya, Prof ya. Ya, betul. Jadi kita memiliki potensi ya, Prof ya, dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai keberagamannya. Jadi kita juga bisa mengembangkannya. Seperti apa ya, Prof, yang bisa kita kembangkan dari sisi hulu seperti apa, dari hilirnya seperti apa, agar memang pangan lokal ini bisa menjadi potensi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, Prof. Oke, dari sisi hulu, lantas kita harus meningkatkan produksi pangan lokal itu dengan sangat baik ya. Dengan produksi yang cukup, sehingga pada saat demand itu meningkat, permintaan itu meningkat, lantas pangan itu tersedia. Betul. Nah, untuk itu ada dua hal ya. Pertama, mungkin kita harus mengidentifikasi ya sumber daya genetik apa saja selain yang sudah kita kenal ini bisa sebagai pangan lokal gitu ya. Yang tentu saja di masing-masing daerah berbeda. Yang kedua, harus ada upaya untuk harus utamakan mainstreaming produksi pangan lokal itu. Mungkin di Kementerian Pertanian gitu ya, atau bisa juga di kementerian lain misalnya ya, untuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga itu ada produksi pangannya sebenarnya, karena ada hutan tanaman industri gitu ya misalnya. Nah, itu dia harus utamakan sehingga ada program untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Itu pada saat dulu. Kemudian di tengahnya, karena kita kan pangan itu harus diolah tentu saja. Memang ada yang bisa dimakan segar, tapi ada juga yang harus diolah. Nah, UMKM di bidang pangan itu harus diberdayakan agar dia bisa memproduksi pangan yang berkualitas dan juga aman dan juga memenuhi selera masyarakat. Mungkin di sisi hilirnya
konsumen, tentu kita harus meningkatkan awareness dari konsumen itu agar mereka paham bahwa konsumsi pangan B2SA itu merupakan konsumsi yang cukup yang diperlukan agar kita bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Dan pemenuhan B2SA itu tidak harus dari pangan yang impor misalnya, pangan lokal pun itu bisa memenuhi itu. Itu barangkali. Baik. Ya memang kalau saat ini banyak negara sudah membatasi ya Prof ya untuk mengekspor produk-produk pangannya ke negara lain karena ingin memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Saya tertarik dengan apa yang Prof tadi sampaikan terkait dengan UMKM. Saat ini apakah UMKM terkait dengan pangan lokal yang sudah mengembangkan pangan lokal itu sudah banyak dan bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya, Prof? Sebenarnya sudah banyak relatif ya. Karena kan kita tahu ada misalnya memproduksi pangan dari sagu kan banyak sekali macamnya ya. Pangan dari singkong juga banyak sekali macamnya. Itu tentu UMKM pangan akan berperan. Dan kita harus membina, pemerintah tentu saja harus membinanya itu agar menjadi UMKM yang kuat ya, yang berkembang. Tentu perlu dukungan pembinaan teknologi, dukungan sumber pendanaan juga, tentu pendanaan, akses terhadap sumber pendanaan yang lebih mudah misalnya ya, termasuk juga mengkaitkan UMKM pangan ini dengan rantai pasok pangan nasional lah minimal ya. Misalnya produk biak bisa masuk ke market, supermarket dan sebagainya. Nah itu kita harus juga pembinaan seperti itu sehingga mereka akan berkembang begitu. Jadi seluruh stakeholder harus berperan serta ya Prof ya. Nah ini kan juga tadi Prof sampaikan perlu campur tangan atau perlu peran pemerintah, di mana pemerintah di sini kan diutamakan itu mengatur melalui regulasi kebijakan. Saya tahu bahwa kita dahulu ya Prof ya memiliki Perpres, peraturan presiden mengenai percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Itu kan sudah cukup lama ya Prof ya, tahun 2009. Betul. 2009 berarti kalau dia berakhir tahun 2014 sudah 10 tahun Prof. Nah saat ini Prof juga ikut turut andil dalam rangka menyusun rancangan Perpres. Nah bagaimana nanti rancangan Perpres ini dapat mendukung Prof untuk dapat mengembangkan potensi penganekaragaman kita Prof? Iya, pertama-tama memang kita memerlukan peraturan presiden untuk percepatan diversifikasi pangan itu. Dan alhamdulillah dari informasi yang saya dapatkan dari Badan Pangan Nasional bahwa itu sudah ada di meja Bapak Presiden. Nah, semoga segera ditandatangani oleh Presiden sehingga ini bisa menjadi acuan kita semua. Karena di dalam Perpres itu masih Perpres ya Prof ya, iya. Itu juga sudah dirumuskan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan juga peran masing-masing KL untuk mencapai. Sudah komprehensif ya. Komprehensif ya. Ya mudah-mudahan segera bisa terbit ya. Baik, iya Prof. Kita doakan bersama. Lalu langkah-langkah strategis apa yang ada di dalam Perpres tersebut Prof? Apa sih strateginya misalnya ya untuk percepatan penganekaragaman pangan ini kita tidak hanya membatasi konsumsi, penganekaragaman itu baik produksinya atau konsumsinya berbasis potensi pangan lokal itu. Paling tidak ada 7 yang ada ditulis di Perpres itu. Yang pertama perlu penguatan dukungan kebijakan atau regulasi ya, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat regional untuk pengembangan pangan lokal. Kenapa saya bilang regional? Karena kan pelaksananya di daerah. Betul ya. Diharapkan Perpres ini nanti diikuti dengan peraturan gubernur, peraturan bupati dan wali kota untuk pengembangannya ini sehingga ini akan lebih bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, tadi sudah saya kemukakan sebelumnya,
perlu adanya pengarus utamaan, mainstreaming dari produksi pangan lokal. Kita pahami saat ini pangan lokal itu dikembangkan sudah oleh pemerintah ya, tetapi mungkin masih terbatas, baik perhatian ataupun alokasi anggaran. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan, bisa menjadi salah satu program utama. Ya. Tidak harus satu-satunya, terus saja satu program utama dalam upaya peningkatan produksi pangan. Dan yang ketiga, yang juga sangat penting, optimasi atau optimalisasi pemanfaatan lahan, yang termasuk juga lahan pekarangan. Jadi lahan pekarangan, saya memahaminya Badan Pangan Nasional atau Kementerian Pertanian sudah banyak punya program itu dari agak lama untuk memanfaatkan lahan pekarangan itu, tapi juga mungkin lahan kebun di sekitar komplek perumahan itu juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pangan lokal, termasuk di daerah-daerah lahan kering dan sebagainya. Tentu saja pada saat kita mengembangkan itu, prinsip kelestarian lingkungan juga harus dipahami. Jadi masuk ke dalam desain atau rancangan dari program itu. Yang keempat adalah pengembangan dari UMKM pangan. Tadi kita perlu ada penguatan mereka, pembedahan mereka dalam hal penguasaan teknologinya, termasuk yang sangat penting adalah keamanan pangan di dalamnya. Dan yang kedua, kalau ingin memperbesar tentu harus ada akses terhadap sumber pembiayaan, begitu ya. Yang ketiga, mereka sendiri dilatih kemampuannya untuk bisa memproduksi dengan lebih efisien. Dan yang keempat, tadi harus ada upaya untuk mengkaitkan partnership di dalam rantai pasok pangan, kemitraan baik dengan lokal ataupun global nantinya internasional ya. Itu kalau yang sudah berkembang lebih lanjut. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang kelima, meningkatkan jangkauan distribusi dari pangan lokal itu. Jadi kalau diproduksi di daerah, kalau produksinya cukup banyak dan produksinya baik, kan bisa disalurkan, tidak hanya terbatas produksi itu, tapi tidak bisa kabupaten tetangga atau malah provinsi tetangga dan sebagainya ya. Itu juga kemampuan distribusi itu lantas harus juga ditingkatkan. Kemudian di sisi konsumennya adalah peningkatan kesadaran, awareness dari masyarakat dari konsumsi pangan B2SA itu sangat penting untuk agar kita dapat hidup sehat, aktif dan produktif ya. Tetapi bersama dengan itu yang saya sampaikan tadi juga, bahwa ini tidak harus dengan pangan impor begitu ya, tetapi pangan lokal yang ada di daerah masing-masing itu bisa dimanfaatkan sebagai pangan B2SA gitu ya. Last but not least, kita perlu teknologi. Oh tentu, ya. Prof. Nah, sehingga pengembangan teknologi untuk proses produksi pangan lokal itu mulai dari produksi pangan lokal di hulu, produksi pangan lokal olahan itu sangat diperlukan. Peran riset dan penciptaan inovasi sangat diperlukan sehingga efisiensi di dalam proses produksi dan sebagainya itu akan bisa capai. Barangkali itu kepanjangan barangkali. Enggak. Sebenarnya sudah komprehensif, justru karena itu rancangan Perpres ini terbit agar seluruh stakeholder bisa bersama-sama ya Prof ya, bekerja sama. Jadi tidak hanya menjadi tugas fungsi salah satu lembaga tertentu ya Prof ya, karena tidak mungkin ada satu lembaga yang bisa mengerjakan semuanya, mulai dari sisi hulu, kemudian teknologinya, kemudian dari sisi peningkatan awareness dari masyarakat. Persis. Tadi untuk produksinya jelas itu ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Nah, itu kan produksi pangan, itu pasti berperan. Kemudian pada level tadi pengolahannya, Kementerian Koperasi dan UMKM pangan itu pasti. Betul. Kemudian Kementerian Perindustrian. Ya. Pada saat kita berbicara distribusi, Kementerian Perdagangan.
pada berbicara tadi di pengolahan, Badan POM juga akan harus berperan. Ya. Kemudian pada saat kita membina konsumen, bisa mulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi itu akan berperan. Karena itu kita bisa menitipkan pentingnya pangan lokal ini melalui kurikulum, baik kurikulum untuk PAUD, SD, SMP, SMA, satu kemudian juga Badan Pangan jelas tentu juga berperan penting di dalam proses ini. Karena itu ya. Ya, Prof, apalagi betul sekali Prof yang tadi peran serta dari kementerian lain untuk dalam meningkatkan awareness. Karena kita ketahui Prof, mungkin kalau generasi seumuran kita ya Prof ya, mungkin sudah paham pentingnya pangan lokal, bahkan sudah mengenal. Tetapi apa yang terjadi saat ini di generasi-generasi yang muda mungkin belum paham atau mungkin belum tahu Prof. Apa sih itu pangan lokal yang ada di Indonesia? Mungkin mereka akan lebih mengenal potensi-potensi pangan ataupun kuliner-kuliner lain yang mungkin berasal dari luar. Nah, itu bagaimana Prof kita menyikapinya Prof? Ya, jadi memang kita harus memberikan pengetahuan, pemahaman kepada anak-anak bahwa dari pangan lokal itu merupakan sumber pangan yang penting ya, dan itu kekayaan alam kita. Dan yang kedua, ya pola makan mereka kan berbeda ya. Saya sudah terpengaruh oleh pola makanan-makanan yang internasional lah, yang masuk ke Indonesia banyak sekali. Nah, kita harus kreatif industri pangan ini untuk menciptakan pangan berbasis pangan lokal, tetapi bisa bersanding dengan pangan-pangan yang katakanlah sifatnya internasional ya. Saya mungkin tidak menyebut produknya ya, tapi kan bisa saja diciptakan kue misalnya ya, yang roti tetapi berbasis tepung sukun, tepung singkong, tepung jagung dan sebagainya, tepung talas dan sebagainya. Itu yang kalau disandingkan dengan produksi udah pangan internasional itu akan sama gitu. Saya anak-anak mau memakannya itu gitu, barangkali itu ya. Iya, betul sekali ya Prof ya. Jadi ini tugas kita bersama ya Prof ya. Nah Prof, ini ada suatu keunikan kan di Indonesia. Kita di Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar. Bagaimana ada potensi produk pangan lokal di suatu tempat tuh dapat dikenal ataupun dapat didistribusikan Prof ke tempat lain. Mungkin penduduk di Pulau Jawa bagaimana bisa mengakses pangan yang ada potensi di Papua seperti sagu dan sebagainya. Kemudian bagaimana juga bisa terdistribusikan. Oke. Ya, yang pertama memang kita harus memperhatikan dari kapasitas produksinya. Iya. Jadi kita harus ada perencanaan untuk meningkatkan produksi pangan lokal itu untuk merespon terhadap permintaan. Tapi itu tidak cukup. Yang kedua adalah ada campaign, ada kampanye, ada promosi pangan lokal dari Papua ini misalnya jenisnya seperti apa, atau dari Sulawesi yang bisa dipasarkan untuk dan ada demand-nya bisa di Jawa atau di Sumatera dan sebaliknya tentu saja. Nah, apabila itu sudah tercipta dengan promosi itu bahwa pangan-pangan lokal di tempat yang lain itu dikenal oleh di tempat yang lainnya di negara Nusantara ini ya, nah, proses distribusi logistiknya atas yang harus diperbaiki, harus disiapkan. Nah, kalau itu dilakukan 3 hal itu mestinya pangan lokal yang dari sagu itu bisa hadir di Jawa atau hadir di Sumatera dan bisa dikonsumsi dengan enak oleh masyarakat sini. Nah, tetapi juga selain itu bisa juga UMKM yang ada di Jawa atau ada di Sumatera memanfaatkan sagu yang diproduksi di Papua ataupun di Maluku
sagunya bahan mentahnya dibawa ke Jawa atau Sumatera, terus diolah di sini, tetapi dengan komposisi jenis makanan seperti yang diproduksi di Papua itu juga boleh ya. Termasuk penganeka-ragaman juga ya Prof ya. Betul. Jadi mereka dalam produk ya. Jadi lagi-lagi kunci untuk semua itu adalah promosi. Bagaimana agar produksi pangan lokal itu dikenal di seluruh Indonesia. Dan juga bentuk pangan yang diproduksinya itu harus dapat diterima oleh lidah Indonesia. Ini sebagai contoh ya, masakan Padang. Sebetulnya kalau di Sumatera Baratnya pedasnya lumayan gitu. Iya. Nah, tetapi kalau kita masuk ke rumah-rumah makan Padang di Bogor lah ya, kebetulan saya orang Bogor, itu sudah berkurang pedasnya. Nah, tapi tetap makanan Padang juga gitu. Nah, adjustment penyesuaian seperti itu terhadap kebiasaan makan di daerah itu juga perlu diperhatikan pada saat mengembangkan kearifan lokalnya berarti ya Prof ya. Cita rasanya pertama dari sisi tampilannya ya Prof ya harus menarik gitu kan, karena kalau tidak menarik tentunya tidak bisa untuk menarik masyarakat untuk mengkonsumsi. Kemudian cita rasanya Prof ya, jangan sampai cita rasanya tidak enak Prof. Apalagi kita punya jargon makan enak, makan sehat, makan B2S. Jadi kalau nggak enak ya nanti akan berpotensi makanan tersebut tidak dihabiskan gitu. Harus enak dan sesuai dengan, karena kita beragam. Selera kita walaupun kita satu Indonesia, satu Indonesia ya, tapi beragam, berbagai macam keragamannya, termasuk kebiasaan makannya itu beragam. Betul. Tadi saya contohkan soal pedas, soal manis, soal keempukannya misalnya. Nah kalau itu pangan lokal itu bisa yang dari Papua akan dipasarkan di Jawa atau di Kalimantan, kita harus pahami dulu penduduk di Kalimantan ini seperti apa sih pangan utamanya, sehingga itu ada komponen-komponen bumbu yang disesuaikan dengan kebiasaan pola makan di daerah masing-masing. Kalau itu kita lakukan, barangkali makanan dari Riau bisa masuk Sulawesi Selatan misalnya, maka dari Papua bisa masuk ke Jawa Timur, makanan dari Kalimantan bisa masuk ke Jawa Barat dan sebaliknya. Sehingga kita satu Indonesia gitu kan. Betul. Tantangan dan peluang itu ya Prof ya, jadinya ada tantangan karena adanya kita memiliki kearifan lokal yang sangat beragam, tapi itu juga peluang menjadi potensi untuk dapat meningkatkan sumber pangan di wilayah kita masing-masing. Nah, tadi kan Prof yang kita sudah berdiskusi atau membahas mengenai apa yang dilakukan pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak lain. Nah, kita sebagai individu masyarakat Indonesia, apa yang bisa kita lakukan kontribusi dalam pengembangan pangan lokal, kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi saat ini, adanya perubahan iklim gitu, Prof. Pertama-tama mungkin sebagai suatu keluarga rumah tangga, ada lahan kosong misalnya, apakah dengan polling bag atau dengan lahan yang sempit itu ditanam di lapangan lokal yang nanti pada saat menghasilkan kita akan makan sendiri gitu ya. Mendekatkan aksesnya. Iya, Prof. Nah, kalau masing-masing melaksanakan itu, memanfaatkan lahan yang dimilikinya sendiri, itu tentu produksi kesediaan akan meningkat dan akses juga akan ini. Tentu itu dalam konsep rumah tangga, tapi juga dalam konsep wilayah, tentunya itu bisa dikembangkan sehingga ketersediaan pangan lokal di wilayah itu akan meningkat. Nah, yang kedua, kita sebagai individu, sebagai rumah tangga, kita harus bisa menghargai bahwa pangan lokal ini adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Justru dengan keragamannya itu kita
bisa tidak kelaparan gitu ya. Betul, Pada Prof. saat ada krisis di luar, kita bisa bertahan karena kita mempunyai banyak pangan. Nah, untuk itu kebiasaan kita atau peningkatan pemahaman dari anak-anak kita agar bahwa pangan lokal itu enak, bergizi dan sebagainya itu bisa ditingkatkan oleh ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak kepada anak-anaknya. Nah, dengan demikian barangkali itu bisa. Prof, terima kasih banyak atas segala informasi yang telah diberikan kepada kami, Prof. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, apakah ada hal-hal yang akan Prof sampaikan kepada kami, kepada seluruh masyarakat yang menonton podcast kali ini, Prof? Baik, terima kasih Mbak Becky. Kita harus sadari bahwa pangan lokal ini yang sangat beragam adanya di Indonesia ini itu merupakan anugerah Allah SWT kepada bangsa Indonesia, Tuhan yang Maha Kuasa kita, bahwa kita disediakan berbagai ragam macam pangan agar kita bisa dapat mengkonsumsinya dan dapat hidup sehat dan produktif. Nah, untuk itu marilah kita budidayakan pangan lokal itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita olah sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing yang kita juga sangat beragam, dan marilah mengkonsumsinya dengan baik sesuai dengan prinsip B2SA ya, sehingga kita semua manusia Indonesia menjadi manusia unggul yang sehat, aktif dan produktif. Itu. Nah, terima kasih, keren sekali, Prof. Terima kasih ya, Prof, ya sudah cukup banyak apa yang Prof sampaikan kepada kami, bagaimana pangan lokal itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan panganeka-ragaman pangan agar kita bisa mandiri pangan ya, Prof ya. Indonesia bisa mandiri pangan, tidak tergantung pada negara lain. Terima kasih, Prof, untuk kesempatannya pada hari ini, telah memberikan informasi yang cukup banyak dan luas tentang penganeka-ragaman pangan berbasis pangan lokal. Kami juga memiliki informasi yang sangat beredukatif dari Profes. Kemudian Sobat Pangan, demikianlah perbincangan kita tentang penganeka-ragaman konsumsi pangan lokal. Jangan lupa selalu ikuti YouTube channel Badan Pangan Nasional dengan subscribe, like, dan share untuk mendapatkan pembahasan menarik di setiap episodenya. Saya Rebecca, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Ayo mungkin Prof kita sama-sama menyampaikan salam B2SA. Prof masih ingat kan Prof? Salam B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Habiskan Prof. Oke Prof ya? Oke. Oke Prof, 1, 2, 3. Salam B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Habiskan.